Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kali ini perkenalkan nama saya Novianto. Kali ini saya akan sharing mengenai tentang Minimal Variable Product atau MVP. Nah, pada kali ini yang pertama, saya akan membahas tentang project yang mungkin yang telah saya lakukan bersama teman-teman. Jadi yang pertama itu mengapa MVP dan MVP validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Nah, jadi alasannya, karena dalam mengembangkan inovasi digital, validasi MVP dan MVP sangat penting karena memungkinkan perusahaan itu untuk menguji konsep, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian menurunkan resiko, dan juga untuk meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan nilai produk. Nah, jadi contoh bagaimana MVP dan MVP validation dapat digunakan dalam mengembangkan inovasi digital. Nah, pada kali ini saya akan mengambil contoh lain dari kelompok saya. Nah, mungkin yang pertama itu dari saya sendiri kemarin adalah tentang jasa antar makanan. Namun pada kali ini saya akan mengambil contoh tentang yaitu contohnya tentang perusahaan teknologi yang bermaksud mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang akan membantu orang tua mencari layanan eh, apa, pemasaran untuk anak-anak mereka. Nah, di MVP-nya yaitu dia menjelaskan aplikasi perusahaan hanya memiliki fitur dasar seperti pencarian dan penilaian rating. Kemudian ada juga MVP validation yang dimana perusahaan itu menguji aplikasi dengan orang tua dan menemukan bahwa fitur pencarian jasa pemasaran sangat berguna. Tetapi fitur penilaian rating kurang penting, akibatnya perusahaan dapat mengembangkan aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, tadi contoh dari bagaimana cara mengembangkan MVP dan MVP validation yang dapat digunakan untuk mengembangkan dalam inovasi digital. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua ini yaitu saya akan bahas tentang bagaimana cara mengembangkan MVP. Nah, yang pertama, teman-teman, di sini kita harus menentukan tujuan bisnisnya. Nah, pada kali ini, pada yang saya jelaskan pada penjelasan awal tadi, yang dimana pada tim kita melakukan MVP yaitu tentang just tip yang dimana just tip jasa titip makanan ini di makanan di Menara 95 yang dimana bisa kita lihat di layar di sini ya teman-teman ada gambarnya. Nah kemudian yang kedua kita harus mempelajari kebutuhan pelanggannya. Jadi kita harus juga tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita sehingga kita bisa tahu untuk bisa mensupport dan membantu para pelanggan kita untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, yang ketiga, nah di sini yang bisa kita lihat di bawah ya di gambar di layar kita, yang dimana itu kebutuhan di Menara 95 itu, yang dimana untuk menghemat waktu ketika karyawan dan mungkin pengunjung untuk menghemat waktu ketika membeli makanan. Di sini yang dimana kita telah mencari kasus-kasusnya dan kita mencari kebutuhan para pelanggan, mayoritas mereka itu pada malas turun lift dan mereka juga beralasan bahwa setiap mau turun beli makanan itu lift selalu penuh. Nah, jadi kita inisiatif mencari apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus fokus pada fitur utamanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat, riliskan MVP-nya ke pasar dan minta umpan balik dari pelanggan. Nah, kemudian kita juga harus mengevaluasi setelah MVP-nya diriliskan ke pasar dan kita meminta umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya kita harus meminta evaluasi dan melakukan pengembangan. Nah, kemudian kita melakukan kumpulan tim. Setelah mengumpulkan tim, kita melakukan riset dan kemudian kita menentukan fitur mana yang harus diprioritaskan. Kemudian setelah fitur yang kita pilih untuk jadikan prioritas, kita pilih fitur itu untuk kita kembangkan. Nah, setelah itu kita evaluasi dan melakukan pengembangan kembali, teman. Jadi seperti itu untuk cara melakukan pengembangan MVP. Nah, selanjutnya teman-teman, gimana cara untuk melakukan MVP pada kasus mungkin studi bisnis kita, yaitu Gijastip. Nah,
kita melakukan growth hacking dan digital marketing, yang dimana kita bisa lihat di layar seperti yang ada di layar seperti ini, bisa dilihat oleh teman-teman, yang dimana kita melakukan growth hacking dan digital marketing sesuai yang ada pada gambar yang sudah tersedia ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, pada kali ini, nah ini adalah antar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, perubahan yang terjadi ketika proses pengembangan MVP. Nah, pada proses pengembangan bisnis kita di antar ini, di Just Tip ini, kita yang pertama itu melakukan perubahan strategi. Yang dimana tuh sebelumnya hanya mengirimkan layanan makanan, namun karena bulan Ramadan dan mayoritas pengiriman narasumber adalah Muslim, jadi kita melakukan pivot dengan menambahkan layanan pengiriman barang atau eh, paket dari gudang, paket di gedung, kantor, atau di apartemen. Nah, kita memberikan nama bisnis kita yaitu Antar. Oke, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sharingkan tentang MVP pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ketemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.